polisi yang akhirnya dibenarkan oleh Komnas HAM, terjadi perlawanan oleh 4 anggota laskar yang dalam mobil sehingga ditembak. Ya, saya mencoba membayangkan yang bawa mobil itu polisi, ada 4 laskar yang dia melihat 2 temannya tewas. Di dalam mobil itu ada 2 polisi lainnya, jadi 3 orang. Posisinya gimana? Satu mobil depan polisi, lalu di belakang ada 4 orang gitu, atau gimana caranya ya? Gimana caranya? Kemudian terjadi ditembak, dan Komnas HAM juga menggunakan istilah tegas dan terukur gitu loh, persis seperti yang dipakai oleh polisi, oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imron pertama kali menyampaikan press conference soal ini pada Senin siang harinya, tanggal 7 Desember. Saya benar-benar terganggu. Bayangan ya, ada di Tempo saja, saya bacakan saja. Ini ada kalimat-kalimat begini: peristiwa di kilometer 50 juga belum terlalu terang. Saat tiba di rest area, Dedi melihat keempat anggota laskar yang hidup tengkurap di belakang mobil Chevrolet. Ia melihat 2 tubuh anggota lain dipenuhi darah, tapi mereka terlihat bergerak. Jadi si sopir derek ini melihat ada 2 tubuh yang dipenuhi darah, tapi terlihat bergerak. Saat itu Dedi tidak mengetahui mereka adalah anggota FPI. Petugas mengatakan itu penangkapan teroris, kata ucapnya. Kemudian kalimat berikutnya, Dedi mengklaim dia satu-satunya saksi yang berada paling dekat dengan para korban. Ia melihat dari dekat tubuh Andi Oktavian, salah satu anggota laskar yang duduk di jok kiri depan, terkulai dengan bola mata nyaris keluar. Hasil forensik menyebut Andi tertembak di bagian mata dan dada sebanyak 3 tembakan. Forensik menyebut Andi tertembak di bagian mata dan dada 3 tembakan. Sebanyak Dedi mengaku tak melihat ada luka tembak di dada. Oke. Sebelum mengevakuasi mobil Chevrolet, menurut Dedi, suasana sekitar area singgah tampak mencekam. Para pedagang di sekitar lokasi dilarang mendekat dan memotret. Ini sama dengan yang saya temukan kesaksian oleh pemilik warung di sekitar lokasi di rest area kilometer 50. Sama penjelasannya ya. Kemudian para pedagang di sekitar lokasi dilarang mendekat dan memotret. Sama seperti yang saya dengar juga. Jalur masuk rest area ditutup petugas. Mereka bahkan melarang polisi dan polisi lain mendekat. Kata petugas, ini bukan urusan wilayah, ini urusan negara, ujar Dedi. Jadi begitu kata Dedi, si sopir mobil derek yang dipanggil untuk mengangkut Chevrolet akhirnya. Mengendarai mobil derek tarik, Dedi mengekor hingga rombongan 4 mobil dan derek gendong keluar di gerbang tol Karawang Timur kilometer 54. Setelah keluar dari gerbang tol, ia sempat memperhatikan rotor mobil derek gendong berbelok ke kiri ke kanan menuju Jakarta. Dedi melanjutkan perjalanan ke arah jalan tol Cikampek Padalarang. Oke. Ia tidak melihat keganjilan dari awal perjalanan hingga rombongan berputar balik. Saya juga tidak mendengar suara letusan senjata api. Dia tidak melihat keganjilan dan tidak mendengar suara letusan senjata api. Jika ada perkelahian dalam mobil, kata dia, rombongan mobil di depan seharusnya mengayun ke kiri atau ke kanan. Tak ada yang aneh pada perjalanan dini hari itu. Jadi saudara, menurut penjelasan Dedi, seorang sopir derek saja, tidak ada peristiwa
perkelahian di dalam mobil seperti yang disampaikan polisi sehingga 4 laskar lainnya terbunuh. Karena memang sangat wajar kalau itu terjadi dalam perjalanan sebuah kendaraan di jalan tol, apalagi tentu mobil akan oleng tuh, ke kanan, ke kiri, mobat mabit lah gitu kalau kata bahasa sehari-harinya. Tapi dia mengatakan tidak ada, semuanya berlangsung secara normal-normal saja. Keterangan Dedi berbeda dengan rekonstruksi Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI di lokasi yang sama pada pertengahan Desember tahun lalu. Polisi menembak 4 anggota Laskar Front Pembela Islam di dalam mobil karena memberontak di kilometer 51. Padahal menurut Dedi semuanya berjalan secara normal, tidak ada masalah apa-apa, tidak oleng ke kanan dan ke kiri. Sekitar 1 kilometer dari rest area, para anggota FPI melawan, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Andi Kian Jayadi. Saudara sekalian, bagaimana kita menyikapi seperti ini? Ya, Dedi juga akhirnya menggunakan nuraninya, kalau bahasa dia di sini ya. Sopir derek ini sempat dikedipin mata sama salah satu laskar yang masih hidup. Awalnya dia nggak sangka mereka bakal dihabisi. Setelah dia lihat ke TV waktu Polda konferensi pers, kaget. Sempat dia nggak bisa tidur karena dia teringat anak yang sudah ngedipin mata tersebut sudah tewas. Baru dia merasa bahwa kedipan mata itu adalah isyarat. Akhirnya dia memberanikan diri ke FPI dan dengan segala konsekuensinya. Sopir derek itu 2 orang. Pada awalnya dia takut karena diskusi dengan temannya dibilang risikonya nyawa. Tapi karena dia nggak bisa hilangkan wajah anak yang mengedipkan mata tersebut, akhirnya dia putuskan untuk lapor ke FPI. Dia mengatakan dia bukan seorang ahli ibadah. Dia seorang biasa saja, tapi karena rasa kemanusiaan dan panggilan terhadap keadilan, dia beranikan diri. Saudara sekalian, saya bisa bicara apa dengan cara-cara seperti ini? Kalau seorang supir derek saja bisa nuraninya terganggu dengan peristiwa pembantian seperti ini, bagaimana mungkin orang-orang pintar, orang-orang berpendidikan, orang-orang yang dianggap lurus, yang berkumpul di Komnas HAM bisa mengabaikan fakta-fakta ini. Dan sungguh-sungguh benar-benar membuat saya terganggu adalah dalam laporannya disebutkan bahwa mereka tidak menyebut sama sekali adanya penyiksaan, saudara. Foto luka-luka selain bekas tembakan dan jahitan bekas otopsi, katanya itu adalah konsekuensi waktu, kata laporan Komnas HAM. Komnas HAM juga sama sekali tidak menyinggung-nyinggung otopsi. Kenapa harus diotopsi? Padahal prosedur yang baku, otopsi itu harus mendapat persetujuan dari keluarga korban. Dan itu tidak ada persetujuan sama sekali. Dan foto-foto yang beredar menyebutkan jahitan bekas otopsi itu sangat mengerikan, melintang dari atas ke bawah. Saudara sekalian, saya benar-benar terganggu. Bagaimana mungkin Komnas HAM tidak menyebut ini penyiksaan? Ini ya, saya bacakan saja ya anak-anak ini ya. 1. Andi Oktavian mengalami bengkak dan lebam pipi bagian kiri, luka tembak di mata kiri, 3 luka tembak di bagian kiri, kulit bagian punggung melepuh, lecet di bagian kepala sekitar 5 cm, kulit bagian pantat melepuh. Ini penyiksaan. Ini penyiksaan, dan yang disiksa itu pasti masih hidup sebelum meninggal. Di mana itu yang sempat kemarin beredar istilah penyebutan rumah penyiksaan yang kemudian dibantah habis-habisan oleh Komnas HAM. Ahmad Faid Syukur
Faiz Ahmad Syukur mengalami lebam di bagian kening, 2 luka tembak di kiri, 1 di atas puting, 1 di bawah puting. Ada warna kehitaman di luka tembak yang menurut para ahli forensik luka kehitaman itu adalah residu mesiu yang ditembakkan dari jarak amat dekat. Luka tembak di paha kanan, jahitan di bagian leher, luka tembak di tangan kiri. Muhammad Reza mengalami pipi dan kening bengkak, lebam, dan menghitam. Ini kenapa? Ini pukulan benda keras, saudara. Lalu tangan kiri melepuh, darah masih keluar dari bekas luka di bagian belakang, dan kemaluan bengkak dan melepuh. Ini penyiksaan, semua penyiksaan. Tidak mungkin hanya karena proses waktu. Karena proses mereka dibunuh pada tanggal 6 atau 7 dini hari, kemudian hari Selasa atau Rabu sudah diterima jenazahnya di Petamburan. Maksimal 2 hari, tidak serusak itu secara normal. Dan kerusakan yang disebut karena proses waktu tidak seperti ini. 5. Lutfi Hakim mengalami hampir semua kulit belakang melepuh. Hampir semua kulit belakang melepuh. 4 luka tembak berdekatan di dada kiri, bekas lubang menghitam. Kemaluan bengkak dan melempuh. 6. Ahmad Sopyan alias Ambon mengalami 2 luka tembak di dada kiri, kemaluan bengkak dan melepuh. Ini penyiksaan. Ini penyiksaan. Bagaimana mungkin Komnas HAM tidak menyebut sama sekali ada penyiksaan? Hanya disebutkan proses waktu. Proses waktu. Hanya disebutkan proses waktu saja. Bagaimana mungkin ceritanya bisa begitu? Wahai Khairul Anam dan kawan-kawan, apa yang terjadi dengan kalian? Apa yang terjadi dengan kalian? Kalau Dedi seorang sopir mobil derek saja, nuraninya tersentuh. Dia tidak bisa melupakan wajah anak yang mengedipkan mata, memberi isyarat pada dia. Kalian orang-orang terhormat, orang-orang pandai, bisa mengabaikan fakta-fakta begini rupa. Astagfirullahaladzim. Sungguh sulit terima akal sehat saya. Saya kira nurani siapapun yang mengetahui foto-foto yang beredar, kemudian belakangan beredar juga video-video pendeknya, itu akan sangat terganggu dengan laporan Komnas HAM yang hanya menyebut 4 tewas, itu pun dengan pelanggaran HAM saja, bukan berat. 2 lainnya tewas karena baku tembak. Yang sampai hari ini pun FPI mengatakan dari awal tidak ada mereka bersenjata api, baik rakitan maupun senjata organik biasa, pabrikan. Tidak ada begitu. Tidak bisa berbuat apa-apa kita, karena semua ada pada mereka. Kekuasaan ada pada mereka, aparat birokrat pada mereka, semua dana-dananya semua ada pada mereka. Yang kita bisa lakukan hanya berdoa. Berdoa semoga Allah membukakan situasi kebenaran dengan terang benderang, dan semoga Allah menghukum para pelakunya, para pemberi perintahnya. Kezaliman ini harus dihentikan, saudara. Tim pencari fakta independen harus dibentuk. Sama sekali tidak cukup apa yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Komnas HAM bukan sebuah kejutan sebenarnya. Karena dari awal kalau kita berpikir logic thinking terhadap 4 laskar FPI itu, kalau kita pegang misalnya rekonstruksi yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, ya memang agak tidak masuk akal ya. Bagaimana mungkin ada 4 orang dalam keadaan hidup, dalam penguasaan petugas, tiba-tiba akhirnya hilang nyawa semuanya. Kan ini menjadi persoalan yang terbesar. Logika yang paling mudah adalah ya mereka memang ya katakanlah sengaja dalam tanda kutip sengaja diselesaikan ya agar kemudian tidak ada lagi bukti-bukti selanjutnya. Itu logic thinkingnya sobat era sekalian. Karena agak susah kita menerima logika yang mengatakan bahwa karena mau merebut senjata petugas, maka keempatnya mati ditembak. Apalagi ketika dibawa ke Polda Metro Jaya,
lucunya mereka dibawa dengan Daihatsu Xenia, 3 orang di belakang dalam keadaan tanpa borgol, pasti 1 di tengah, lalu petugasnya berapa? 2 berarti cuma di tengah, 1 di depan petugasnya, dan driver 1. Artinya 2 orang petugas menghandle 4 orang yang berdekatan. Rasanya kan dari situ saja tidak masuk akal ceritanya sesungguhnya. Apalagi 4 orang ini baru saja kehilangan temannya yang tewas tertembak atau tewas ditembak. Dalam rekonstruksinya ceritanya adalah baku tembak. Nah, dari situ saja sebenarnya ya ada sebuah persoalan kalau kita mau menerima logika rekonstruksi itu. Karena itu ketika Komnas HAM menyimpulkan bahwa terhadap 4 orang tersebut sudah terjadi pelanggaran HAM, maka menurut saya, menurut banyak pihak tentunya, itu bukan sebuah kesimpulan yang mengagetkan tentunya. Sebenarnya yang kita juga akan tunggu-tunggu, tapi tetap saja kita berpikir bahwa ini adalah sebuah kesimpulan yang sangat logis, ya, sangat masuk akal, dan saya kira pastinya didukung oleh data-data yang ditemukan Komnas di lapangan, ya, baik memeriksa bukti-bukti semua yang masuk ke mereka, ya. Itu satu soal. Tapi sebenarnya soal yang perlu dijawab adalah soal pertanyaan, ya, apakah insiden ini, ya, ini by design atau by accident? Itu persoalan sebenarnya. Karena kalau by design, maka tidak hanya soal pelaku di lapangan, tapi juga harus bertanggung jawab siapapun yang melakukan desain itu. Kita tentu tidak boleh menuduh institusinya, tapi kalau ada desain yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya, maka desain itu harus dibongkar juga. Karena begini, Sobat Era sekalian, kan ada keanehan ketika Habib Rizik misalnya harus dibuntuti. Padahal kita tahu bahwa kalaupun mereka mau demo, kan demonya itu di Polda Metro Jaya, bukan di daerah Kerawang. Karena itu not necessary, tidak terlalu penting untuk membuntuti Habib Rizik. Dan dia juga bukan dalam status sebagai orang yang berbahaya misalnya, termasuk juga pengawal-pengawalnya. Jadi pengawal-pengawalnya bukan mereka terduga teroris yang mau ditangkap, tetapi mereka adalah orang bebas yang hanya mengawal ulama, ya. Jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa dibuntuti, itu satu soal. Yang kedua, mengapa ada upaya untuk mendekati mobil Habib Rizik misalnya. Karena kalau membuntuti dalam rangka pengintaian misalnya, kan tidak perlu mendekat ke mobil Habib Rizik. Apalagi mendekatnya itu dengan kondisi yang memaksa misalnya. Maka orang bertanya, apakah benar pernyataan Habib Rizik yang pernah mengatakan bahwa dia mau digiring ke medan pembantaian. Misalnya begitu, ya. Misalnya begitu. Nah, berikutnya lagi adalah pertanyaan ketiga, ketika membuntuti itu dan ketahuan, ya, ketika ketahuan misalnya, kan harusnya ya menghindar, tidak perlu bentrok dengan dengan Laskar FPI, karena toh tujuannya adalah hanya untuk mengintip, hanya untuk membuntuti, bukan untuk menangkap, karena mereka bukan pelaku kejahatan. Tetapi ketika terjadi katakanlah bentrok seperti itu, nah ini menjadi persoalan. Dan ketika kasusnya secara sederhana dibalikkan dengan kasus kepemilikan senjata api dan penyerangan petugas, maka seolah-olah korban jiwa tidak menjadi penting, Sobat Era sekalian. Padahal kita tahu korban jiwa itu sangat-sangat penting kalau terjadi yang namanya unlawful killing atau extrajudicial killing. Nah, ini satu step, ya, menurut saya, Sobat Era sekalian, untuk mengungkap kasus ini. Paling tidak Komnas HAM sudah firm, kalau menurut berita yang berkembang, ya, mengatakan bahwa untuk 4 orang tersebut firm, jelas, clear terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tinggal lagi adalah siapa yang bertanggung jawab. Apakah sekadar pelaku di lapangan? Apakah ada struktur tertentu yang menggerakkannya? Karena
teorinya sederhana bahwa 4 orang itu berada sepenuhnya dalam penguasaan, ya. 4 orang itu sepenuhnya berada dalam penguasaan, ya. Tetapi kemudian dia kok tiba-tiba kehilangan nyawanya. Harusnya ketika dia berada dalam penguasaan negara, dia tidak perlu tidak perlu semacam ini harusnya negara dalam konteks ini bisa menjaga mereka, bisa mengamankan mereka dalam keadaan hidup karena sepenuhnya dikuasai oleh negara. Jadi terlalu mudah alasannya kalau mereka menyerang dan mereka mau merebut senjata misalnya. Tentunya kan ada upaya-upaya yang harus dilakukan secara profesional karena kita lihat bahwa petugas kan ada di mana-mana. Tinggal di-deploy, kalau misalnya tidak ada borgol misalnya kan tinggal di-deploy dari manapun. Atau mereka diikat dengan tali dan lain sebagainya, ketimbang dibiarkan dalam keadaan tanpa borgol, dan lalu kemudian ceritanya mereka mau merebut senjata. It doesn't make sense rasanya, nggak masuk akal ya. Jadi sobat era sekalian, masih banyak sesungguhnya misteri yang harus dikuak ya. Jadi kalaupun misalnya ada kesalahan, katakanlah menyerang duluan dari Laskar FPI, maka kita harus juga lihat apakah penyerangan duluan tersebut karena mereka merasa bahwa ada yang membuntuti mereka dan ingin mencelakakan Habib Rizik misalnya. Jadi mereka memprotek perlindungan. Atau kalau mereka membawa senjata, ya itu juga dalam rangka bahwa begini, logikanya sederhananya adalah kalau yang membuntuti ini tidak mengganggu, kan tidak akan juga diserang misalnya. Kan pembuntutan itu kan bisa dari jarak jauh. Karena namanya membuntuti cuma mengintip, jadi tidak perlu kontak misalnya. Karena itulah misalnya ada mantan waktu pernah dalam video yang saya buat bahwa kalau tujuannya hanya sekedar menguntit, rasanya nggak mungkin. Gitu. Pasti ada tujuan lain. Nah, tujuan lainnya itu yang harus kita jawab. Itu a big question. Sebuah tanda tanya besar ya, Sobat RH sekalian. Karena itulah menurut saya memang kita harus benar-benar, harus betul-betul melihat masalah ini dengan serius. Karena korban nyawa 6 ini orang yang tidak berdosa, tidak punya kesalahan hukum apa-apa ya. Jadi dia tidak punya kesalahan kepada negara, itu masalahnya. Jadi 6 laskar itu tidak punya kesalahan terhadap negara, tidak punya dosa yang dia perbuat yang kemudian negara secara unlawful bisa mengambil nyawanya. Makanya dikatakan unlawful killing atau extrajudicial killing. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja untuk sementara yang ingin saya sharing terkait dengan pernyataan Komnas HAM. Sekali lagi yang menyatakan bahwa sudah terjadi pelanggaran HAM berat terhadap 4 laskar itu. Komnas HAM langgar HAM ya, langgar HAM soal tewasnya 4 laskar Front Pembela Islam. Mudah-mudahan cerita yang lebih utuh bisa kita dapatkan, terutama kalau ini memang melibatkan sebuah struktur tertentu. Karena kalau misalnya by accident di lapangan, rasanya barangkali tidak seperti itulah ya. Tidak sesederhana itu pasti masalahnya. Nah, kita lihat dan kita mau tetap mendengar hal-hal lain dari Komnas HAM, tetap bekerja secara profesional, tetap independen dan tetap berani ya mengungkapkan sebuah kebenaran. Karena sekali lagi yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Siapa yang bersalah harus bertanggung jawab, yang tidak bersalah tidak boleh